Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari pecahan. Di sini Ibu punya satu buah lingkaran, di mana apabila lingkaran tersebut dibagi menjadi dua bagian, maka nilai pecahan dari lingkaran tersebut adalah 1/2 bagian. Mengapa 1/2 bagian? Karena satu buah lingkaran utuh dibagi 2 bagian. Jadi 1/2. Seperti itu. Lalu ada satu contoh lagi. Nah, di sini ada lingkaran. Apabila lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian, coba berapa nilai pecahan dari lingkaran ini? Yap, betul. Nilai pecahan dari lingkaran tersebut adalah 1/4. Karena satu buah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka nilai pecahannya menjadi 1/4 bagian. Nah, bilangan 1/2 dan 1/4 itu disebut dengan pecahan. Jadi, pecahan itu merupakan suatu bilangan yang berbentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, serta bilangan dari B tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan penyebut atau bilangan B tidak boleh sama dengan 0. Lalu, A itu disebut dengan pembilang. Nah, A ini disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Jadi, contohnya pecahan 1/2. Angka 1 ini merupakan pembilang dan angka 2 merupakan penyebut. Baik, kita mulai dengan penjumlahan pecahan. Di sini Ibu punya gambar lingkaran di mana nilai pecahan dari lingkaran tersebut 2/4. Mengapa 2/4? Nah, kita ibaratkan lingkaran ini adalah sebuah pizza, di mana pizza tersebut dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Namun, pizza yang sudah dibagi menjadi 4 bagian ini yang dimakan hanya 2 bagiannya saja. 1, 2. Maka nilai pecahan dari lingkaran ini adalah 2/4. Lalu ditambah dengan 1/4. Mengapa 1/4? Karena lingkaran ini dibagi menjadi 4, namun yang diarsirnya hanya satu bagiannya saja. Maka nilai dari lingkaran ini adalah 1/4. Maka hasil dari 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. 2 bagian yang diarsir ditambah 1 bagian yang diarsir, maka menjadi 3 bagian yang diarsirnya. 1, 2, 3. Maka nilai pecahan dari lingkaran ini adalah 3/4. Jadi 2/4 ditambah 1/4
4 sama dengan 3/4. Oke, kita masuk contoh lain. Nah, kalau tadi lingkarannya dibagi menjadi 4 bagian, ini lingkarannya dibagi menjadi 6 bagian. Namun yang diarsirnya hanya 3 bagian. 1, 2, 3. Maka nilai pecahan dari lingkaran ini adalah 3/6. Kemudian ditambah dengan 2/6. Mengapa 2/6? Karena yang diarsirnya hanya 2 bagian saja dari 6 bagian. 1, 2. Maka nilai pecahannya adalah 2/6. 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. 3 bagian yang diarsir ditambah 2 bagian yang diarsir, maka yang diarsir menjadi 5 bagian. Jadi nilai pecahan dari lingkaran ini adalah 5/6. Maka 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, dari contoh tadi ternyata hasil penjumlahan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, dalam operasi penjumlahan pecahan, yang dijumlahkan hanya bagian pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Nah, dalam menentukan hasil penjumlahan pecahan juga disebut dengan menyederhanakan pecahan. Di sini Ibu punya beberapa contoh penjumlahan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil penjumlahan pecahan-pecahan berikut. Yang pertama, 5/12 ditambah 6/12. Yang kedua, 10/50 ditambah 29/50. Kita mulai dengan soal pertama. 5/12 ditambah 6/12. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam penjumlahan yang dijumlahkan cukup pembilangnya saja, yaitu bilangan 5 dan bilangan 6. Sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Maka 5 ditambah 6 sama dengan 11. Dan penyebutnya tetap 12. Maka dari itu 5/12 ditambah 6/12 sama dengan 11/12. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. 10/50 ditambah 29/50. Soal ini penyelesaiannya sama seperti soal yang pertama, di mana yang dijumlahkannya cukup pembilangnya saja, 10 dan 29. 10 ditambah 29 sama dengan 39. Maka hasil dari 10/50 ditambah 29/50 adalah 39/50. Nah, perlu kalian ketahui, jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan itu memiliki penyebut yang berbeda, maka penyebut tersebut harus disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, kita perhatikan contoh di bawah ini ya. Tentukan hasil penjumlahan pecahan-pecahan berikut ini. Yang pertama, 1/4 ditambah 3/8. Yang kedua, 2/10 ditambah 4/3. Baik, kita selesaikan soal pertama terlebih dahulu. Soal pertama yaitu 1/4 ditambah 3/8. Kita bisa lihat bahwa penyebut dari dua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Yang pertama 4, yang kedua 8.
Maka dari itu, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita dapat menggunakan KPK dari 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 yaitu 8. Nah, setelah sama penyebutnya, maka otomatis pembilangnya pun akan berubah. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka pembilangnya berubah menjadi 2. Lalu yang kedua, 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka pecahannya berubah menjadi 2/8 dan 3/8. Kemudian dijumlahkan 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Nah, untuk contoh yang kedua, terdapat soal 2/10 ditambah 4/3. Nah, sama seperti soal yang pertama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan menggunakan KPK dari 3 dan 10. KPK dari 3 dan 10 adalah 30. Kemudian kita rubah pembilangnya. 30 dibagi 10 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka pembilangnya berubah menjadi 6. Lalu yang kedua, 30 dibagi 3 sama dengan 10. Kemudian 10 ini dikali 4 sama dengan 40. Maka 6/30 ditambah 40/30 sama dengan 46/30. Kita sederhanakan menjadi 1/16/30. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengurangan pecahan. Nah, kalau tadi gambarnya berbentuk lingkaran, sekarang kita rubah gambarnya dalam bentuk persegi. Seperti yang kita ketahui, persegi ini dibagi menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibaratkan persegi ini adalah sebuah kue. Nah, yang kita makan dari 8 bagian ini hanya 5 bagiannya saja. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai pecahan dari persegi tersebut adalah 5/8. Kemudian dikurangi dengan 3/8. Mengapa 3/8? Karena daerah yang diarsir dari 8 bagian ini hanya 3 bagiannya saja. 1, 2, 3. Maka nilai pecahan dari persegi ini adalah 3/8. 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Mengapa 2/8? Karena dikurangi. 5 bagian yang diarsir dikurangi 3 bagian yang diarsir. 1, 2, 3. Maka menjadi 2 bagian yang diarsir. Seperti itu. Nah, lalu ada contoh soal. Tentukan hasil pengurangan dari pecahan-pecahan berikut. Soal yang pertama, 5/9 dikurangi 2/9. Dan yang kedua, 2/5 dikurangi 1/6. Yang pertama,
5/9 dikurangi 2/9. Perlu kalian ketahui bahwa pengurangan pun sama seperti penjumlahan. Yang dikurangkan hanya bagian pembilangnya saja, yaitu 5 dan 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka 5/9 dikurangi 2/9 hasilnya adalah 3/9. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua ini memiliki penyebut yang berbeda, yaitu yang pertama 5, yang kedua 6. Ini pun sama seperti penjumlahan, di mana penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan KPK dari 5 dan 6. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Lalu kita rubah pembilangnya. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Lalu yang kedua, 30 dibagi 6 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Jadi 2/5 dikurangi 1/6 yaitu hasilnya 7/30. Nah, sekian pembelajaran kali ini mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik, sebelum menutup pembelajaran kali ini, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.